Halo Leo, jumpa lagi dengan saya Adi di Tele Arkana. Ya, ini bacaan untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya teman-teman Leo. Sedikit informasi pergerakan di langit, dari 18 Mei sampai 24 Mei minggu depan. Ya, 18 Mei ini ada Merkuri yang konjang Uranus ya, Merkuri yang berada pada satu titik bersama Uranus di sini. Jadi intinya Merkuri itu adalah planet komunikasi dan Uranus di sini adalah planet disrupsi ya, planet rebellion gitu ya, planet pemberontakan. Jadi nanti di sini akan banyak berita-berita mengejutkan ya dari berbagai pihak, dari berbagai aspek kehidupan gitu ya, terkait pekerjaan, lalu kemudian relasi, politik, keuangan, finansial, pekerjaan yang terkait bisnis gitu ya. Jadi nanti akan banyak info-info baru yang mengejutkan gitu ya. Dan dari info-info yang baru yang mengejutkan ini akan bermunculan banyak ide-ide baru gitu ya. Banyak ide-ide baru gitu. Dan di Merkuri setitik dengan Uranus ini itu otak kita seperti ditingkatkan lagi gitu ya, tingkat kemampuannya, tingkat intelijensinya. Kita akan jauh lebih kritis, kita akan jauh lebih bisa menganalisa gitu ya, kita akan semakin terpacu untuk berpikir strategi-strategi apa ke depan yang bisa kita terapkan gitu ya. Dan kalau hal ini itu tidak tersalurkan, itu akan kita menjadi stres gitu ya, akan menjadi cemas dan tertekan gitu ya. Jadi ada dorongan untuk cukup kuat sekali gitu ya. Ini dua planet yang cukup signifikan dalam kehidupan kita, dan kalau misalnya tidak tersalurkan itu bisa bisa berdampak yang tidak baik ya. Dan ini kita di sini bisa menyalurkannya dalam berupa komunikasi, dalam bentuk penyampaian info-info di sosial media maupun kaitannya dengan writing ya, menulis, bikin konten, apapun itu ya. Lalu kemudian mencoba untuk berkomunikasi dengan ya dengan orang-orang yang sekiranya kita percayalah, intinya gitu ya. Lalu kemudian 18 Mei di sini juga ada Mars mulai masuk di Taurus ya. Jadi Mars meninggalkan rumahnya di Aries lalu kemudian berjalan masuk ke Taurus. Di mana Taurus ini adalah planet of stability gitu ya. Planet of stability, dan Taurus di sini sangat suka sekali dengan yang namanya usaha dari mulai nol gitu ya. Nah, intinya di sini adalah sustainability, bagaimana caranya kita akan mempertahankan sebuah usaha, lalu kemudian merawatnya gitu ya. Dan kita akan semakin terpicu untuk memikirkan pondasi-pondasi jangka panjang terkait usaha-usaha kita, apapun itu ya. Dan kita akan semakin tertarik untuk intinya masuk dalam hal-hal terkait perbaikan struktur, lalu kemudian infrastruktur, lalu kemudian yang kaitannya dengan material gitu ya, gedung-gedung, lalu kemudian ruko mungkin bagi teman-teman yang usaha gitu ya, bagi teman-teman yang sudah berkeluarga mungkin kalian akan semakin tertarik untuk memperbaiki rumah, merenovasi rumah gitu ya. Perhatikan kendaraan-kendaraan niaga, alat-alat niaga, apapun itu alatnya gitu ya. Lalu kemudian di sini kita akan semakin secara kesehatan itu kita akan semakin meningkat. Lalu kita juga akan semakin tekun gitu ya dalam apapun itu usahanya. Lalu kemudian di 19 Mei di sini Venus masuk Cancer. Ya, nah ini sedikit ngerem gitu ya, sedikit ngerem energi Merkuri setitik selaras dengan Uranus itu tadi. Itu di sini kita akan lebih berfokus pada melindungi energi kita. Kembali lagi di Mars ketika masuk di Taurus, di sini kita akan bersemangat sekali untuk memperbaiki fitness gitu ya, memperbaiki kesehatan tubuh kita. Jadi kita nanti akan bisa tertingkatkan ya stamina-nya di sini ya. Jadi kita diminta untuk melindungi energi kita apapun itu, lalu kemudian kita akan lebih
apa ya, lebih perhatian pada orang-orang yang ada di sekitar kita atau ada orang-orang yang sayang sama kita gitu ya, lebih perhatian ke anak, lebih perhatian ke orang tua, lebih perhatian ke teman gitu ya. Dan kita akan nantinya akan lebih vulnerable gitu ya. Vulnerable itu lebih pada kita tuh akan lebih sering curhat, lebih sering mengutarakan isi hati gitu ya dengan adanya Venus masuk ke Cancer gini ya. Jadi Cancer itu adalah orang zodiak yang notabene dia adalah sangat penyayang sekali dan dia sangat protektif sekali terhadap apa yang dia sayangi gitu ya. Lalu kemudian di akhir minggu 20 Mei di sini matahari masuk ke Gemini ya, ini dimulainya Gemini season. Ya, di sini mulai kita akan berfokus pada komunikasi ya, komunikasi, intelijensia, rasa penasaran nanti akan teman-teman Leo di sini nanti akan lebih playful, lebih adaptif gitu ya di dunia-dunia sosial dan ini waktu yang bagus sekali untuk mengeksplorasi ide-ide baru, proyek-proyek yang sudah direncanakan itu sudah mulai ingin dicoba-coba gitu ya dan ini bagus sekali juga untuk komunikasi bagi teman-teman Leo di sini yang memiliki bidang ilmu pengajaran, trainer atau pendidik gitu ya, apapun itu, ini adalah waktu yang tepat untuk uh, proses belajar mengajar gitu ya di sini. Oke, itu pergerakan planet di langit untuk minggu depan 18 Mei sampai 24 Mei. Oke, sekarang kita masuk ke energi utama dari teman-teman Leo di sini. Mohon bantuan semesta. Oh, oke. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman Leo ya. Kalian mendapatkan kartu hostilities. Wow, hostilities. Di sini tampaknya ada ya energi sebuah kekerasan ya. Anarki, saya merasakan di sini ada energi Five of Swords, Five of Wands, Seven of Swords gitu ya. Lalu kemudian The Chariot, Emperor gitu ya. Jadi energi-energi yang notabene di sini adalah bentrok gitu ya, hostilities. Di sini ya, kekerasan fisik seperti mengancam gitu ya. Oke. Kita tidak tahu ini kaitannya dengan apa. Mari kita lihat what's the tea untuk teman-teman Leo di sini. Ya, hati-hati ya teman-teman Leo ya. Bisa jadi ini orang-orang di sekitar kalian, bisa jadi ini terkait dengan kalian. Kalau ini terkait dengan kalian, pikirkan lagi masak-masak ya. Teman-teman Leo, ingat bahwa kita ini satu semesta. Tidak perlu adanya kekerasan di sini ketika kita menyakiti orang lain itu sama seperti kita menyakiti diri kita sendiri. Jadi pikir panjang. Ingat bahwa apa yang kita pancarkan keluar itu akan selalu kembali ke kita. Gitu ya. Dan bagi siapapun di sini cross watchers, selamat datang. Cross watchers itu teman-teman dari zodiak lain yang mungkin ingin melihat kondisi teman-teman Leo di sini. Saya di sini tidak menutup diri bagi teman-teman dari zodiak lain gitu ya. Selamat datang di bacaan Leo gitu ya. Bagi teman-teman yang hostile pada teman-teman Leo dipikirkan lagi gitu ya. Tidak perlu adanya kekerasan, disampaikan saja dengan komunikasi dengan kepala dingin gitu ya, apapun itu masalahnya. Oke. Let's shuffle the deck. Semesta mohon bantuan what's the tea dengan teman-teman Leo di sini. Oke, 1, 2, saya merasakan adanya energi sedikit keras kepala gitu ya. Sedikit tidak mau ngalah. Oke, let's split the deck. Kalian mendapatkan repo. Kartu repo. Ya, saya bacakan ya. Default on payments, financial incapable, repossess asset. Oke, jadi di sini ada seperti mohon maaf, seperti kalian memaintain sebuah pembayaran lalu kemudian karena adanya tampaknya kesusahan ya terkait finansial di sini, jadi kalian di sini lebih pada
memanfaatkan untuk barang-barang bekas gitu ya, membeli barang-barang bekas dan mengakuisisi usaha-usaha lama, usaha orang-orang yang sudah mulai menurun itu tampaknya kalian berusaha untuk mengakuisisi di sini. Jadi tampaknya di sini hostilities di sini adalah sebuah aktivitas yang notabene kalian di sini seperti mencari-cari apa yang bisa kalian usahakan untuk bergerak gitu ya. Ya tadi ya saya merasakan adanya energi Five of Swords, Seven of Swords gitu ya. Lalu kemudian Wheel of Fortune. Oke, mari kita lihat lebih dalam saja menggunakan tarot. Untuk teman-teman Leo di sini mohon bantuan semesta. Activity apa ini untuk teman-teman Leo? Hostilities atau kekerasan terkait apa ini? Ya saya paham ya di sini karena ini adalah bacaan untuk fire sign ya Leo di sini tampak menggebu-gebu, diminta untuk bersabar, pikir lagi dengan masak-masak gitu ya. Pikir lagi 2 kali, jangan terburu-buru. Oke, terima kasih semesta. Energi yang pertama adalah Seven of Cups. Lalu kemudian Queen of Pentacles. Lalu kemudian Four of Swords. Bottom of the deck, Ace of Swords. Ya, bottom of the deck Ace of Swords di sini kalian seperti mendapatkan sebuah kejelasan ya, sebuah komunikasi, sebuah kejelasan, sebuah clarity di sini. Ada info yang masuk, apapun itu ya, ada sebuah pencerahan di sini dari semesta sendiri terhadap kalian teman-teman Leo gitu ya. Kalian seperti memahami sesuatu di sini, seperti mengetahui sesuatu gitu ya dengan adanya Ace of Swords di sini ya. Apapun itu ya, pengetahuannya apapun itu yang dibukakan pada kalian. Kembali lagi di sini Merkuri konjang Uranus di sini, Merkuri yang setitik dengan Uranus di sini akan semakin memunculkan banyak-banyak hal yang sifatnya sebelumnya itu tertanam gitu ya, yang kita tidak tahu gitu ya, tidak kita lihat detail-detail ini tiba-tiba muncul lalu kemudian itu memberikan kita sedikit kejutan gitu ya, dan akhirnya dari situ kita bisa seperti mendapatkan sebuah kejelasan terkait langkah-langkah apa selanjutnya yang bisa kita tempuh dengan adanya energi Mars konjang di Uranus dan Ace of Swords di sini. Lalu kemudian energi pertama tadi kalian mendapatkan energi Seven of Cups ya. Seven of Cups ini cloud of confusion. Jadi di masa lalu tampaknya teman-teman di sini lagi bingung gitu ya, teman-teman Leo di sini ya. Kalian lagi bingung ini apa yang harus kalian lakukan gitu ya, kebingungan apa di sini nanti kita coba klarifikasi. Intinya Seven of Cups di sini sebenarnya juga spoiled for choice gitu ya. Jadi kalian banyak pilihan yang terbuka di depan kalian dan kalian bingung untuk memilih yang mana gitu ya. Intinya di sini tidak semua barang yang disajikan kepada kalian itu sifatnya baik untuk kalian dan usaha kalian apapun itu gitu ya. Itu. Lalu kemudian energi kedua di sini ada energi Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles di sini earthy sekali ya. Kembali lagi kita nanti 18 Mei Mars mulai masuk ke Taurus. Kita diminta untuk nurturing apa yang kita punya gitu ya. Orang-orang yang kita kasih itu kita ajak komunikasi, kita tanya-tanyai gitu ya, gimana feelingnya mereka gitu dengan adanya Queen of Pentacles di sini lebih nurturing ke dalam, nurturing apa yang kita punya. Ini energi Taurus, Virgo, Capricorn. Bisa jadi kalian Leo di sini berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Taurus, Virgo, dan Capricorn, apapun itu relasinya, ya. Lalu kemudian energi ketiga di sini ada energi Four of Swords. Four of Swords di sini ada Rest and Rejuvenation. Ya kembali lagi di sini karena Mars masuk ke Taurus, kita akan semakin tertarik untuk meningkatkan fitness kita ya, meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Di sini bisa jadi kita
rest and rejuvenation ini tidak melulu tidur ya teman-teman, bisa jadi juga kita bermeditasi, bisa jadi kita yoga, olahraga gitu ya, kita kembali membuat badan kita menjadi fit lagi, fitness gitu ya, datang ke gym gitu ya, mulai rajin ke gym gitu ya, dengan adanya energi 4 offshore di sini. Dan ini dengan tampaknya dengan energi hostilities dan repo tadi ya, repossessed asset, financial incapable, default on payments, di sini tampaknya teman-teman di sini berusaha untuk memulihkan kembali kebugaran gitu ya, memulihkan kembali, mungkin yang kemarin-kemarin kalian merasa bahwa ya kalian sangat capek sekali gitu ya, badan terasa sakit semua gitu ya, nggak ada waktu untuk istirahat. Ini kalian seperti memanfaatkan untuk mungkin weekend ini untuk istirahat ya, untuk istirahat, untuk kembali berkomunikasi dengan keluarga gitu ya, sejenak meninggalkan pekerjaan yang mungkin di minggu-minggu yang sebelumnya kita cukup sibuk gitu ya, dengan adanya Mars di rumahnya di Aries itu ya, jadi kita semakin di sini nanti dengan adanya komunikasi-komunikasi kecil yang ringan gitu ya, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan rekan-rekan terdekat kalian gitu ya, kalian nanti akan mendapatkan sebuah kejelasan gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut dengan menggunakan tarot. Saya menggunakan wizard deck di sini. Oke, untuk Leo mohon bantuan semesta untuk klarifikasi 3 energi ini, Seven of Cups, Queen of Pentacles, dan Four of Swords. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, lalu kemudian 3. Oke, let's play the deck. Teman-teman Leo di sini untuk Seven of Cups, kalian mendapatkan klarifikasi Ace of Wands. Lalu kemudian Ten of Swords. Lalu kemudian Nine of Pentacles. Oke. Seven of Cups di sini diklarifikasi pertama dengan Ace of Wands. Ya, tampaknya cloud of confusion itu sudah mulai hilang ya. Sudah mulai hilang, yang mungkin minggu-minggu lalu kalian bingung mau ngapain, bingung mau usaha apa, bingung apa yang mesti kalian lakukan gitu ya, kalian mau ngapain gitu ya, mau tertarik kemana. Kalian seperti mendapatkan di sini ada sebuah energi Ace of Wands ya, atau new beginnings, usaha yang baru. Kalian akhirnya bisa memilih dari 7 cup ini mana yang terbaik untuk kalian gitu ya, dan kalian menemukan sebuah passion yang baru dari salah satu cup ini dengan adanya energi Ace of Wands di sini. Jadi ini tampaknya sebuah ide baru, ide-ide kreatif yang baru ya. Kembali lagi dengan adanya Merkuri yang setitik dengan Uranus di sini, itu seperti ya kalian sudah tidak lagi bingung gitu ya. Kalian seperti mendapatkan ide langsung aha moments gitu ya. Oke, oh ya gini-gini ya. Saya punya ide ini gitu ya, dengan adanya energi Ace of Wands di sini. Lalu kemudian Seven of Cups di sini diklarifikasi juga dengan Ten of Swords gitu ya. Ten of Swords di sini lebih pada ya kalian meletakkan akhirnya semuanya kebingungan itu gitu ya, akhirnya kalian berfokus pada satu hal dengan adanya tadi Ace of Wands gitu ya. Kalian berfokus pada satu hal di sini, kalian meninggalkan cup-cup yang lain gitu ya. Lalu kemudian Seven of Cups di sini juga diklarifikasi oleh Nine of Pentacles. Ya, Nine of Pentacles di sini adalah energi kemandirian teman-teman ya. Jadi tampaknya bagi teman-teman Leo di sini yang dulu mungkin pekerja korporat, lalu kemudian kalian seperti mendapatkan sebuah ide baru untuk mungkin usaha sendiri gitu ya, dari hobi kalian sendiri, dari apa yang kalian sukai gitu ya, akhirnya itu bisa menghasilkan sebuah
sumber finansial baru buat kalian gitu ya, sehingga kalian nanti bisa lebih mandiri tanpa ketergantungan pada corporate atau seseorang gitu ya, dengan ada energi Nine of Pentacles di sini ya. Itu lalu kemudian Queen of Pentacles, mari kita klarifikasi lebih lanjut semesta untuk teman-teman Leo di sini. Queen of Pentacles, oke, let's shuffle the deck. Ya, Queen of Pentacles dengan energi repo itu bisa jadi juga ya itu tadi ya, kalian memanfaatkan karena mungkin keterbatasan finansial gitu ya. Kalian berusaha untuk menjaga sustainability dari kemampuan finansial kalian, akhirnya kalian lebih memutuskan untuk membeli barang-barang bekas tapi yang masih berkualitas gitu ya, dengan adanya repo gitu ya. Queen of Pentacles di sini lebih pada melihat ke masa lalu, energi Queen itu melihatnya ke masa lalu gitu. Jadi mungkin barang-barang bekas di sini yang masih bagus untuk dipergunakan, bagus untuk usaha dan masih layak gitu ya. Mungkin sedikit perbaikan sana sini, tidak terlalu banyak, tapi masih bisa jalan smooth. Itu mungkin itu menjadi pertimbangan yang positif untuk kalian ya, untuk kalian ambil gitu ya, dengan adanya Queen of Pentacles dan repo di sini. Oke. Queen of Pentacles diklarifikasi pertama dengan King of Cups, lalu kemudian Three of Swords, lalu kemudian Three of Pentacles. Ya, energi 3-3 ya di sini teman-teman ya. Oke, Queen of Pentacles diklarifikasi dengan King of Cups. Bisa jadi teman-teman Leo di sini berurusan dengan seseorang dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn, Earth sign, atau Cancer, Scorpio, Pisces, water sign gitu ya, apapun itu bentuknya. Bisa jadi King of Cup di sini adalah figur seorang ayah dan Queen of Cup di sini ada figur seorang ibu, tapi bisa juga ini tidak terlihat tidak melihat dari gendernya juga gitu ya, bisa jadi vice versa. Kebalikannya intinya gitu ya. Nah, Queen of Cup di sini diklarifikasi dengan King of Cup. Ini energi yang dimana kalian kembali lagi ya itu tadi ya, Mars masuk ke Taurus, kalian sudah tidak mempedulikan energi luar, kalian lebih memilih untuk perhatian ke apa yang kalian punya gitu ya, ke orang-orang yang kalian sayangi yang ada di sekitar kalian, keluarga gitu ya. Mungkin yang kemarin yaitu tadi seperti yang saya bilang, minggu-minggu kemarin mungkin kalian terlalu berfokus pada pekerjaan sampai akhirnya kalian melupakan keluarga dan kerabat-kerabat di sekitar kalian gitu ya. Dan minggu ini kalian diminta untuk ya di akhir minggu meluangkan waktu untuk melupakan sejenak gitu ya, terkait pekerjaan, kolega atau apapun itu yang terkait dengan yang menyita waktu kalian dari orang yang kalian sayangi. Kembali lagi Venus masuk ke Cancer di sini ya, ajak komunikasi ya siapapun itu ya teman-teman ya, Leo ya, ajak komunikasi orang tua kalian, lalu kemudian saudara kalian gitu ya, saudara kandung di sini atau pasangan kalian, anak-anak kalian gitu ya, silakan diajak komunikasi gitu ya, silakan ditanyai gimana sekolahnya mereka, bagaimana keseharian mereka gitu ya. Sejenak lepaskan diri dari aktivitas-aktivitas harian yang kaitannya dengan pekerjaan gitu ya. Itu dengan adanya energi Queen of Pentacles dan King of Cups di sini. Lalu kemudian Queen of Pentacles di sini juga diklarifikasi dengan Three of Swords gitu ya. Jadi di sini adalah ya lebih pada healing ya teman-teman ya. Three of Swords di sini saya merasakan di sini bukan energi sebuah sakit hati, tapi lebih pada energi healing gitu ya. Mungkin teman-teman di masa lalu yang mungkin ya itu tadi ya sudah menyakiti hati keluarga atau apapun itu, sudah ngomong kasar ke anak atau ngomong kasar ke orang tua gitu ya, atau ke pasangan gitu ya. Ini di sini mulai dengan adanya kalian berusaha untuk membuka diri untuk menanyai mereka gitu ya, itu tampaknya akan
berbuah positif di hati mereka gitu ya. Mereka akan merasa diperhatikan di sini dan merasakan akhirnya hubungan kalian itu menjadi pulih gitu ya, sudah tidak lagi berkonflik. Intinya Three of Swords di sini adalah healing energi. Lalu kemudian Queen of Pentacles juga diklarifikasi dengan Three of Pentacles ya. Three of Pentacles di sini kolaborasi ya teman-teman ya, kolaborasi. Mungkin kalian di sini yang terkait usaha, bisa jadi yang dulunya kalian pernah usaha lalu kemudian kalian berkonflik, akhirnya kalian pisah tidak lagi kerjasama gitu ya. Ini bisa dijalin kembali. Bisa jadi juga teman-teman ya, saya merasakan di sini ada sebuah ide di mana itu muncul dari keluarga teman-teman ya. Jadi katakanlah mungkin teman-teman di sini ingin memulai sebuah usaha tapi teman-teman kekurangan sumber daya, teman-teman bisa memanfaatkan kok anak-anak, lalu kemudian bukan mengeksploitasi loh ya, tapi lebih pada mengajak mereka untuk belajar sambil jalan, belajar sambil usaha gitu ya. Intinya mengajarkan mereka bagaimana untuk berdagang, mengajarkan mereka untuk bagaimana menjalankan sebuah perusahaan gitu ya. Dengan adanya Three of Pentacles di sini, dan kembali lagi Three of Pentacles di sini lebih pada sebuah tuntutan pekerjaan yang lebih pada hati teman-teman ya. Jadi di sini tidak cuma sekedar mengejar target, tapi lebih pada melaksanakannya itu dengan ketulusan, dengan keseriusan, dengan intinya apa ya, ada unsur feelingnya gitu ya dengan adanya Three of Pentacles di sini. Jadi tidak murni pekerjaan kasar gitu yang target sekian harus tercapai gitu, tapi lebih pada prosesnya bagaimana gitu ya dengan adanya Three of Pentacles di sini. Oke. Lalu kemudian kita klarifikasi energi yang ketiga dengan Four of Swords di sini. Mohon bantuan semesta untuk teman-teman Leo di sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Four of Swords di sini diklarifikasi dengan Eight of Wands. Lalu kemudian The Hermit. Lalu kemudian The Moon. Oke, bottom of the deck Two of Cups. Ya, dengan bottom of the deck Two of Cups di sini saya merasa bahwa ya ini kaitannya dengan relasi ya, apapun itu ya, relasi atau Two of Cups di sini juga bisa berarti kolaborasi ya, kolaborasi dua orang gitu ya, juga bisa berarti Two of Cups di sini adalah menyatunya energi feminin dan maskulin ke satu arah gitu ya, dengan adanya Staff of Hermes di sini. Biasanya dulu kalau di apa itu, di Rider-Waite yang lama itu, yang klasik itu di sini ada Staff of Hermes. Jadi di sini ada komunikasi gitu ya, komunikasi dua arah gitu ya. Jadi di sini lebih pada teman-teman Leo di sini berusaha untuk menjalin membuka hati lagi ya, membuka hati, menjalin komunikasi lagi dengan siapapun itu orang yang kalian sayangi gitu ya. Dengan adanya Two of Cups di sini, bisa jadi dengan pasangan, bisa jadi dengan anak-anak gitu ya, atau rekan kerja gitu ya. Lalu kemudian Four of Swords di sini diklarifikasi dengan Eight of Wands di sini ya. Ya, ini adalah zodiak kedua ya yang mendapatkan kartu Eight of Wands di sini selain Aries. Jadi ini bacaan untuk fire sign memang hari ini. Dan ini untuk Leo juga mendapatkan Eight of Wands, dan kembali lagi di akhir minggu nanti tanggal 20-21 Mei kita mulai masuk ke ranahnya Gemini ya teman-teman Leo. Ranahnya Gemini di sini adalah ranah yang dimana mengedepankan komunikasi, ide-ide, lalu kemudian
percakapan-percakapan ringan gitu ya, yang santai, jenaka gitu ya, permainan gitu ya. Dengan adanya masuknya ke Gemini di sini, dan di sini Four of Swords diklarifikasi dengan Eight of Swords di sini, jadi intinya adalah ya kalian rest and rejuvenation ya, rest and rejuvenation, dan kalian di sini seperti mendapatkan sebuah info gitu ya, info dari hasil dari kalian berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, dengan orang-orang yang ada di rumah kalian gitu ya, dengan adanya Eight of Wands di sini. Ya, lalu kemudian Four of Swords di sini juga diklarifikasi dengan The Hermit ya, ini Virgo energi. Di sini bisa jadi kalian berurusan dengan Virgo gitu ya. Jadi The Hermit di sini lebih pada menarik diri ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang semulanya mungkin kalian kemarin, minggu-minggu kemarin cukup sibuk sampai kalian melupakan keluarga kalian, melupakan ibu kalian, bapak kalian, melupakan adik-adik kalian atau kakak-kakak kalian. Di sini kalian mulai menjalin komunikasi ya, menjalin komunikasi, tanya-tanya keseharian mereka gitu ya. Dan adanya energi Dharma di sini merupakan ya, itu merupakan keputusan yang sangat bijak ya bagi teman-teman Leo di sini. Dan kalian nantinya juga akan mendapatkan sebuah wisdom gitu ya. Kalian mungkin akan dinasehati oleh orang tua, jangan terlalu sibuk, pikirkan kesehatanmu kan gitu kan. Jadi seperti itu ya. Mungkin adik kalian ternyata butuh sesuatu, butuh dukungan dari kalian, dan akhirnya kalian bisa saling berbagi kebijaksanaan di sini ya. Itu ya. Jadi komunikasi dengan keluarga di sini. Lalu kemudian Four of Swords di sini juga diklarifikasi dengan ya The Moon gitu ya. The Moon di sini lebih pada uh, intinya ilusi ya, ilusi, lalu kemudian ketakutan gitu ya. Jadi kalian di sini tampaknya seperti mengutarakannya. Saya rasa di sini ada sebuah perbincangan yang dimana teman-teman Leo di sini mengutarakan ketakutan-ketakutan kalian gitu ya. Apa yang kalian usahakan di minggu-minggu sebelumnya, atau ketakutan-ketakutan kalian akan usaha-usaha di masa depan gitu ya. Jadi intinya di sini kalian seperti curhat gitu ya ke teman-teman, atau ke keluarga-keluarga atau kerabat-kerabat dekat ya. Bisa jadi juga teman ya di sini ya. Jadi ini nanti akan membuat kalian lebih healing gitu ya, meskipun kalian sedikit takut-takut gitu ya, sedikit takut-takut untuk menyampaikan ini, apakah enggak apa-apa kan gitu ya, apakah nanti aku akan malu atau nanti menyakiti hati orang yang tak ajak omong gitu ya. Tapi di sini kalian seperti akhirnya lebih pada kalian akhirnya memberanikan diri untuk mengutarakan apa keluh kesah kalian gitu ya. Jadi intinya di sini tuh seperti kalian itu beristirahat dengan berkomunikasi dengan orang yang kalian sayangi dengan berkeluh kesah gitu ya. Itu lalu kemudian mari kita lihat saran dari semesta. Semesta mohon bantuan bagi teman-teman Leo di sini yang sedang berusaha untuk ya kembali rejuvenate gitu ya, kembali memulihkan diri bersama keluarga, bersama orang-orang yang mereka sayangi. Di sini saya di sini kayak merasakan ada sebuah energi kesedihan ya. Ada energi kesedihan karena mungkin yang lalu mungkin teman-teman Leo di sini tidak sempat mengkomunikasikan karena kesibukan kalian gitu ya. Saya di sini saya seperti agak sedikit merasa seperti ingin menangis malahan ya. Tapi tidak apa-apa. Lalu kemudian ya ini seperti energi menarik diri gitu ya, menarik diri jauh dari aktivitas-aktivitas pekerjaan gitu ya. Oke. Oke, let's split the deck untuk teman-teman Leo di sini. Saran dari semesta,
kalian mendapatkan yang pertama adalah Five of Swords. Ya, hostilities tadi itu ya. Dari sini saya merasakan ada energi Five of Swords di sini ya. Kita lihat ya, ini 33. Kemudian ada energi 6, ada energi 18. Ya, ada energi 10, ada energi 99 di sini teman-teman ya. 33, 99. Lalu kemudian ya itu ya. Oke. Saran berikutnya adalah Queen of Swords. Lalu kemudian Nine of Pentacles. Energi 999 teman-teman ya. Ini untuk Leo di sini ya. Ada Nine of Pentacles keluar 2 kali. Gitu ya. Lalu kemudian The Moon di sini 18. 8 tambah 1 9, jadi energi 999 di sini. Bottom of the deck Queen of Cups. Ya, tampaknya 3 Queen sudah keluar ya teman-teman. Yang belum keluar adalah Queen of Wands. Jadi ya, kembali lagi karena yang belum keluar, yang hilang adalah energi Queen of Wands di sini. Berarti teman-teman di sini seperti apa ya? Seperti energi kelelahan gitu ya. Karena sudah mungkin yang minggu lalu kalian capek gitu ya, sampai berusaha untuk membuka usaha baru atau apapun itu terkait pekerjaannya lah teman-teman. Intinya kalian capek di sini, berusaha untuk menarik diri, berkumpul kembali bersama keluarga, rest and rejuvenate dengan berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Dan semesta di sini dengan adanya energi Queen of Cups di sini ya, itu lebih pada itu tadi ya, dengan repo gitu ya. Apa yang menjadi unek-unek kalian, apa yang menjadi intinya beban atau istilahnya hal yang mengganjal di hati kalian, itu silakan diungkapkan ya. Manfaatkan kesempatan ini teman-teman Leo ya. Dengan adanya Venus mulai masuk di Cancer 19 Mei dan weekend itu kita masuk ke ranah Gemini, jadi intinya komunikasi di sini akan semakin smooth. Jangan takut untuk mengkomunikasikan itu ya. Apapun yang menjadi beban hati kalian ya, dengan adanya Queen of Cups di sini. Ya. Itu lalu kemudian semesta juga berkata bahwa ya, hilangkan ini ya, hilangkan stres kalian ya. Tampaknya hostilities di sini dengan adanya energi Five of Swords di sini adalah ya, kalian seperti di minggu-minggu yang lalu karena stres sekali ya, Mars berada di rumahnya di Aries gitu ya, itu kalian seperti menggebu-gebu, terdorong sekali gitu ya untuk kerja sampai akhirnya kalian disenggol sedikit sama anak kalian, langsung anak kalian dimarahi gitu ya. Lalu kemudian ibu kalian kemudian dibentak atau apapun itu, intinya yang menyakiti hati mereka lah intinya di masa lalu gitu. Jadi yang energi hostile yang kalian tiba-tiba ketus gitu ya. Di sini itu semesta seperti bilang, hilangkan itu semua, sampaikan yang menjadi kelelahan hati kalian gitu ya. Dengan adanya energi Five of Swords di sini dan hostilities, jelaskan, sampaikan itu kepada mereka gitu ya. Kondisimu seperti apa gitu ya. Kelelahanmu seperti apa, pekerjaanmu sehari-hari seperti apa. Bisa jadi teman-teman Leo ya, intinya supaya tidak ada terjadi konflik, mungkin salah satu trik adalah mungkin meminta mereka untuk hanya cukup mendengarkan gitu ya. Cobalah duduk, dengarkan saya akan mengungkapkan isi hati saya. Kembali lagi ya, dengan adanya Venus masuk ke Cancer di sini itu lebih pada kita lebih vulnerable gitu ya, lebih pada itu ya, keinginan untuk curhat itu tinggi ya. Itu. Jadi kelelahan-kelelahan dalam pekerjaan itu sudah mungkin bisa dicurahkan gitu ya, dan tentunya dengan adanya kalian mencurahkan hati ini, itu akan menjadi lebih meringankan hati kalian dan akhirnya kalian kembali tidak ketus gitu ya, tidak kayak singa beneran gitu ya Leo ya, yang mengaum setiap kali disenggol.
Lalu kemudian di sini ada energi Queen of Swords. Di sini ya kembali lagi ingat-ingat ya kemarin-kemarin yang sudah kalian lakukan gitu ya, minta maaf kalau memang misalnya itu menyakiti hati gitu ya, komunikasikan, ya ini loh kemarin aku tuh lagi pusing sama kerjaan ini, jadi sorry kalau misalnya aku kemarin kalian sapa atau kalian ajak omong aku agak sedikit ketus kan gitu. Jadi sampai di sini energi minta maaf juga ada ya dengan adanya Queen of Swords di sini, dan Queen of Swords di sini eh, tampaknya ya lebih pada itu ya, rekognisi di masa lampau gitu ya, rekognisi apa yang sudah kalian lakukan gitu ya. Lalu kemudian di sini ada energi Nine of Pentacles. Di sini Nine of Pentacles di sini adalah enjoying luxurious apa yang ada di sekitar kalian gitu ya. Jadi kalian di sini diminta untuk ya sudahlah enjoy bersama keluarga gitu ya. Apapun itu hasil yang sudah kalian kerahkan di minggu-minggu yang lalu gitu ya, berkonflik atau tidak, wis letakkan dulu kan gitu kan, rest and rejuvenate gitu ya, kita pulihkan energi di minggu ini gitu ya dengan ngajak bicara, mungkin dari pembicaraan kecil bersama keluarga kelihatannya mereka tidak ada kaitannya sama pekerjaan kita ya, tapi ketika kita curhat terkait pekerjaan mungkin mereka punya ide tertentu yang semula mungkin ketika kita bekerja atau kita diskusikan dengan rekan-rekan kerja justru malah ide itu tidak muncul ya. Tapi ketika kita ngomong sama keluarga atau orang-orang yang malah kaitannya tidak ada kerjaan, nggak ada kaitannya dengan pekerjaan kita, itu malah memunculkan ide-ide baru gitu ya. Jadi Nine of Pentacles di sini kita diminta untuk ya berkutat atau bergumul dengan apa yang sudah kita miliki gitu ya, segala luxury kehidupan gitu ya, orang yang kita sayang, benda apapun itu kenyamanannya gitu ya. Oke, mari kita masuk ke monologi oracle. Mohon bantuan semesta untuk teman-teman Leo di sini. Oke, teman-teman Leo, kalian mendapatkan North Node, step out of your comfort zone. Ya, di sini tampaknya teman-teman Leo di sini lebih artinya pada memang tidak nyaman ya teman-teman Leo ya. Kadang mengungkapkan isi hati itu tidak mudah gitu ya. Mengungkapkan apa yang terjadi di masa lalu. Atau kalian seperti kembali lagi ya, Leo di sini adalah seseorang yang punya pride yang begitu tinggi ya. Tidak saya pungkiri juga di sini. Jadi kalian seperti mungkin bagi teman-teman yang susah untuk minta maaf ya, beranikan diri ya, cobalah ya sekali-sekali kalau untuk minta maaf. Kadang itu gini teman-teman Leo ya, saya dulu pernah mendapatkan sebuah kata-kata nasihat bijak gitu ya, di mana pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau melayani anak buahnya gitu ya, apapun konteksnya gitu ya. Jadi di sini kalau kalian adalah seorang kepala rumah tangga gitu ya, seorang ayah gitu ya, ya, pemimpin rumah tangga yang baik adalah ketika kita mau melayani anggota keluarga satu-satu gitu ya. Entah itu istri kita atau anak-anak kita gitu ya, kita ajak ngomong gitu ya. Dari segi kita ngajak ngomong itu sudah sama seperti kita care ke mereka gitu ya. Sudah sama seperti kita gitu memberikan pelayanan kita sebagai kepala keluarga kepada mereka gitu ya. Bisa jadi juga kalau ini kaitannya sama pekerjaan atau kaitannya sama usaha gitu ya. Ya cobalah untuk yang ngajak komunikasi anak buah gitu ya. Kembali lagi, intinya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau melayani anak buahnya ya. Itu dengan adanya step out of your comfort zone, jadi sesuatu hal yang mungkin belum pernah kalian lakukan sebelumnya ya, karena kalian mungkin terlalu nyaman di atas atau terlalu nyaman dengan kondisi kalian sebagai seorang pimpinan di sini ya. Oke, mari kita lihat Animal Spirit Oracle. Bagi teman-teman Leo di sini, mohon bantuan semesta. Oke, sekali lagi. Oke, let's play the deck. Untuk teman-teman Leo di sini, kalian mendapatkan Lion Spirit ya. Ya, Leo mendapatkan Lion Spirit. Leo confirm with Leo. Ya, ini energi kalian ya.
cukup besar sekali. Higher callings. You have within you all the courage you need. Let go of the past and reclaim your majesty. You will find success and contentment with those by your side. Tadi ya. Make noble choice for your life and your tribe. Jadi di sini kalian lebih pada melupakan ego ya, melupakan ego. Ada energi Leo, energi di sini strength energi. Melupakan ego, lupakan masa lalu kan gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian di sini sudah menyakiti hati orang, apapun siapapun itu orangnya, ya minta maaf. Ya itu tadi ya, lebih rendah hati, lebih apa ya, sisihkan pride lah, sisihkan pride. Dari mereka nanti kalian akan mendapatkan sukses kok. Intinya gitu. Jadi semesta itu prinsipnya adalah ketika kita kehilangan satu, kita akan digantikan dengan yang lebih baik, gitu ya. Jadi prinsipnya kalau jadi aslinya logikanya ya, kalau misalnya kalian kehilangan pride, apa yang kalian dapatkan? Recognition, penghargaan dari semesta, dan ini tentunya feelingnya jauh lebih baik daripada kalian mempertahankan pride itu sendiri, gitu ya. Nah, di sini kalian juga ya itu ya, make noble choice. Pilihan ada di tangan kalian, teman-teman Leo ya. Kembali lagi di sini, saya di sini hanya sebagai penyampai pesan semesta. Kembali lagi, ini bukan sesuatu yang harus diikuti 100% saklek gitu ya. Kembali lagi, kalian masing-masing punya free will. Mau mengikuti saran semesta monggo, mau nggak mengikuti saran semesta ya silakan gitu ya. Intinya semesta di sini sudah menginformasikan melalui saya bahwa ya ini tawaran untuk melepaskan sedikit ego gitu ya. Terserah teman-teman di sini, gitu ya. Intinya di sini dengan adanya kalian melepaskan itu, tentunya kalian akan mendapatkan sebuah kesuksesan yang mungkin tidak kalian duga, gitu ya, justruan ya. Itu tadi ya, dengan adanya energi repo gini ya, tidak selamanya barang bekas itu jelek, gitu ya. Kadang ada beberapa barang bekas itu yang memang masih layak pakai, yang masih bagus, mungkin hanya diperbaiki atau mungkin hanya sekedar lecet di permukaan, di cat-catnya atau di stikernya gitu ya, tapi itu masih intinya masih bisa kita manfaatkan gitu ya. Jadi intinya di sini saya merasakan adanya energi ya itu tadi ya, dengan kita nurturing apa yang kita punya gitu ya, yang sudah kita tinggalkan mungkin di minggu lalu karena pekerjaan, itu kita akan mendapatkan sebuah benefitnya tersendiri gitu ya. Oke, sekian pesan-pesan dari saya dan semesta ya teman-teman Leo. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih bagi teman-teman Leo yang memberikan like, subscribe, dan komennya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Leo. Sampai jumpa di bacaan Leo yang berikutnya. Salam satu semesta. Terima kasih.